Maka itulah banyak manusia kembalinya ke alam ini akan kembali dengan 6 pintu. Nah inilah yang Abah akan jelaskan, yang sekaligus juga kita akan memahami tentang bagaimana Nabi Adam itu diturunkan. Ya, jadi jangan ada anggapan Nabi Adam itu adalah di surga yang seperti dibayangkan tadi. Ya, tadi semua. Bagaimana maksud Allah tentang dipan-dipan dan dari emas? Apa yang dimaksud Allah tentang bidadari? Ya. Dan kenapa bidadari itu dikatakan mereka mendapatkan 40? Apa maknanya 40? Karena sesungguhnya dalam Islam itu kalau 40 itu 4 tadi semua ya. Kalau 30 itu adalah 3. Ya, pahami oleh kita. Maka marilah, ini adalah sebagai pintu pertama untuk kita memahami bagaimana manusia itu masuk sehingga menjadi manusia ternyata dari berbagai macam pintu. Assalamualaikum ya malika jamana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syiril lahil akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammad wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini ada pertanyaan ya. Sahabat-sahabat kita bertanya tentang di manakah, di surga manakah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi Adam itu berasal dari surga, ya. Surga yang mana, ya. Yang kemudian konsekuensinya dengan itu apa yang dimaksud dengan bidadari, ya. Kemudian juga tentang jannah, surga, dan apa itu juga tentang neraka, ya. Dan inilah yang akan menjadikan konsekuensi selama ini kita sudah memahami agama. Abah dan panjenengan semua yang kita tahu selama ini bahwa kehidupan di akhirat itu adalah di sana, ya. Tetapi berdasarkan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, pada saat kita sudah tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran, maka marilah kita coba membuka sedikit adalah akal kita, ya, kita ilmiahkan
Apakah betul sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, ataukah memang bukan demikian sepertinya? Maka pada malam hari ini Abah ingin mengajak kepada kita semua adalah untuk mulai belajar bertafakur, memahami tentang seperti apa Nabi Adam itu turun. Ya, bagaimana pada saat diciptakan. Abah sudah menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah bukan orang pertama, ya. Tapi insya Allah beliau adalah khalifah yang pertama. Dan sesungguhnya Nabi Adam itu tiada bedanya adalah dilahirkan oleh ayah dan ibunya, ya sahabat. Berbeda kisahnya dengan Nabi Isa yang dikandung oleh Siti Maryam tadi semua. Nah, kemudian tentang jannah atau surga dan neraka, para malaikat ya dan lain sebagainya. Bagaimanakah sebenarnya? Karena inilah baginda Nabi bersabda, Innal Qur'an sab'atu butun. Ya, sesungguhnya Quran itu mengandung 7 lapis makna. Maka marilah dengan berkembangnya nalar manusia, ya, pencerahan yang ada pada kita manusia, seharusnya kita adalah tidak berhenti di dalam pemahaman bahwa hanya kepada satu, baik itu tentang barjah, baik itu tentang surga, baik itu tentang neraka, baik itu tentang bidadari, baik itu tentang syirat, ya. Pada dasarnya agama itu untuk orang yang berakal, sahabat, ya. Mungkin sudah waktunya kepada kita adalah untuk membuka wawasan, ya, kita, biar kita adalah nggak salah adalah memahami isi Al-Quran. Nah, pada malam hari ini Abah ingin mengajak adalah menjelajah agak sedikit keluar, ya, dengan apa yang sudah dijelaskan, dan Abah tetap akan menggunakan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan itu adalah satu hal yang sudah sunatullah, ya. Bahwa ini yang harus dipahami tentang jadi jangan lagi kita untuk zaman semacam ini di mana ilmu pengetahuan, teknologi sudah dibuka oleh Allah, apakah itu tentang sejarah manusia, tentang ilmu sosiologi, tentang antropologi, tentang arkeologi, ya. Kemudian juga tentang ilmu genetika, tentang ilmu kromosom, dan ilmu DNA. Seharusnya kita mulai memahami Al-Quran itu sebagaimana yang diperintah oleh Allah, afala ta'qilun, ya. Dan apakah engkau sudah gunakan akalmu dari semua? Afala yatafakkarun, dan apakah engkau sudah bertafakur, ya, tentang Al-Quran? Afala yatadabbarun, dan apakah sudah engkau lebih menyelam lagi dari tafakur ke lautan tadabbur dari Al-Quran itu, ya. Maka pada malam hari ini Abah akan membahas tentang ada 5 jalan, sahabat, ya, yang nanti kita akan membahas tentang Nabi Adam, tentang surga, dan di surga mana Nabi Adam berada, dan bagaimana waktu awal Allah merencanakan akan menciptakan khalifah, ya. Biar kita ngerti kronologisnya, biar kita mengerti beragama itu untuk apa, gitu kan tadi. Tujuan agama yang sebenarnya itu adalah apa, gitu kan. Nah, inilah yang mungkin kata Abah, marilah kita buka wawasan kita, jangan kita tutup, jangan sempitkan. Luaskan ilmu Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Allah al-wasi, Allah al-basit, ya. Mari kita luaskan dari semua. Supaya kita tidak terjebak dengan doktrin agama, kisah agama yang ternyata tidak seperti halnya demikian, tapi kemudian kita dianggap dengan apa yang sudah kita pahami, atau bahkan ratusan tahun ini adalah dianggap sebagai suatu kebenaran, itu kan tadi. Orang yang berakal adalah harus senantiasa bertafakur, adalah menguji dari semua, ya. Segala apa, karena itulah kita diberikan kesempurnaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena agama itu untuk orang yang berakal. Ya. Di dalam Al-Quran, Abah menemukan sedikitnya ada 6 pintu adalah apa namanya, seseorang itu adalah apa namanya yang dimana manusia itu jiwa ya masuk ke dalam raga manusia. Itulah kenapa di dalam tubuh manusia ada ruh nabati, ada ruh hewani. Nah ini kita harus pahami. Dan kenapa sebagian sahabat kita sudah memahami bahwa sesungguhnya hari kebangkitan itu di sini. Sebagaimana janji Allah, di sini engkau diciptakan, di sini engkau akan dimatikan, di sini pula engkau akan dibangkitkan. Itu Al-Quran yang bicara, sahabat. Dalam ayat yang lain kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah tubuhmu diciptakan, ke dalam tanah tubuhmu akan dimasukkan, dan dari tanah engkau akan dikeluarkan. Maka kita harus mengerti bahwa tujuan maqasid Allah menciptakan kita adalah kita harus mengembalikan, melakukan perjalanan parki kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Setelah inna lillahi adalah wa inna ilaihi roji'un. Maka ada hukum yang tidak bisa dihindari yang disebut dengan hukum sunatullah. Maka kata Abah, kebangkitan kembali adalah sunatullah. Bahwa manusia itu semua harus kembali apa namanya walillahi apa namanya kepada Allah lah adalah surat Yunus ayat 4. Marjiukum jami'an, semuanya akan harus dikembalikan kepada Allah semuanya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia bisa kembali kepada Allah. Nah itu. Maka berarti harus ada kebangkitan tadi semua. Harus ada surga, harus ada neraka. Nah, apakah surga dan neraka itu? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Ini yang harus apa namanya kita pahami di dalam perjalanan apa namanya rohani kita, sahabat ya. Maka pada malam hari ini Abah ingin apa namanya memberikan sebuah mari kita belajar menjelajah ke dalam Al-Quran tadi tentang bagaimana manusia diciptakan tadi semua, bagaimana khalifah yang pertama diciptakan. Dan bagaimana kasusnya Nabi Adam itu adalah diturunkan dari surga, ini kita harus paham. Ya, karena itu bertalian dengan diri kita sendiri, sahabat, ya. Nah, inilah makanya selama ini manusia adalah beribadah pada Allah karena tadi akhirnya yang ditujunya adalah surga, kemudian yang ditakutinya adalah neraka tadi semua. Padahal surga itu makhluk, neraka juga makhluk tadi kan. Bahkan Allah pun berfirman dalam Al-Quran adalah kata maut dan hidup itu, hayat itu adalah khalaqa. Berarti adalah makhluk karena diciptakan. Tapi kebanyakan manusia adalah takut hidup dan juga takut mati. Tadi semua. Ingin hidup, takut mati. Salah juga. Ya, takut hidup, takut mati. Salah juga. Karena dua-duanya makhluk. Maka yang harus kita tuju, yang harus kita rindukan, yang harus kita apa namanya tuju adalah bukan matinya, bukan hidupnya, ya, tapi pemilik hidup dan mati, sahabat. Maka itulah banyak manusia kembalinya ke alam ini akan kembali dengan 6 pintu. Nah inilah yang Abah akan jelaskan, yang sekaligus juga kita akan memahami tentang bagaimana Nabi Adam itu diturunkan, ya. Jadi jangan ada anggapan Nabi Adam itu adalah di surga yang seperti dibayangkan tadi, ya. Tadi semua, bagaimana maksud Allah tentang dipan-dipan dan dari emas, apa yang dimaksud Allah tentang bidadari, ya, dan kenapa bidadari itu dikatakan mereka mendapatkan 40, apa maknanya 40, karena sesungguhnya dalam Islam itu kalau 40 itu 4, tadi semua ya, kalau 30 itu adalah 3, ya, pahami oleh kita. Maka marilah, ini adalah sebagai pintu pertama untuk kita memahami bagaimana manusia itu masuk sehingga menjadi manusia ternyata dari berbagai macam pintu. Ya. Ada yang wujud manusia itu karena dari mulainya makhluk itu berpasangan.
Ada yang menjadi wujud manusia itu diawali dari tumbuhan. Quran yang mengatakan. Berarti kalau dia mulai dari tumbuhan, dia membutuhkan waktu untuk berevolusi menjadi manusia, ya sahabat. Karena dia harus masuk dulu ke binatang, ya. Maka itulah kata Abah, dalam berbicara tentang kebangkitan, atau boleh diartikan juga reinkarnasi, atau reborn, kata orang Inggris, adalah kelahiran yang sebut reinkarnasi atau reborn yang sempurna, berarti dia mulai dari semua makhluk. Kan tadi, karena seluruh makhluk yang ada di alam ini sebetulnya siapa dan apa, gitu kan tadi disebutnya. Dan ada yang reinkarnasi itu setiap manusia mengalami setiap benda yang ada di dunia ini. Nah ini kita harus mulai belajar, jangan dulu nolak akal Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan paham seumur-umur tadi semua. Mari kita buka pemahamannya dulu tadi semua. Dan lihat apa kata Al-Quran tentang hal ini. Itu kan tadi. Ada yang lewat pintu binatang. Ya. Maka kenapa dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan ruh hewani. Ya. Ada ruh nabati. Karena kita ada yang berasal pernah mengalami sebagai tumbuhan. Maaf ya, barangkali baru Anda dengar atau bagaimana hari ini. Coba lihat bagaimana dalam buku-bukunya Jalaluddin Rumi, beliau menjelaskan tentang perjalanan ruhaninya. Dari mulai tanaman yang tidak bernilai, kata beliau, kemudian aku hidup dan mati, kemudian aku menjadi tumbuhan yang lebih besar, dan aku pun mati, aku kembali lagi menjadikan akhirnya menjadi binatang, dan sekian ribu tahun aku jadi binatang, akhirnya aku pun mati. Akhirnya kata beliau, aku pun menjadi manusia. Sekian ribu tahun berbolak-balik sebagai manusia. Untuk pendewasaan ruh, aku pun mati. Di penghujungnya kata beliau, aku pun menjadi malaikat. Tapi menjadi malaikat pun harus mati. Karena semuanya malaikat, apa semua adalah makhluk. Maka segalanya, ilaihi marji'ukum jami'an. Segalanya harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka nanti banyak berita yang dikabarkan oleh Allah tentang manusia. Ada yang 50.000 tahun untuk kebangkitannya. Ada hanya 6 jam untuk kebangkitannya. Dan ini cocok. Jadi kalau menurut Abah, Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, hanya menafsirkan ruang dan waktunya yang manusia berbeda pendapat. Apakah akhirat itu di sono? Di mana di sono itu? Apakah sorga itu di sono? Apakah neraka itu di sono? Nah inilah tentang penafsiran. Barjah tentang penafsiran. Syirat tentang penafsiran. Jannah tentang penafsiran. Ya sahabat. Maka malam hari ini Abah ingin mengajak kita menjadi orang yang bernalar tadi semua. Mari kita kosongkan pikiran kita. Kita mohon petunjuk pada Allah. Dan juga mohon syafaat baginda Nabi untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya tadi bukan hanya asal kita sudah nerima saja dulu taklid buta tadi semua ya, karena inilah barangkali malam hari ini kita akan coba menjelajah sahabat. Nah, pada awal penciptaan manusia berdasarkan surat Yasin sahabat ya, di dalam surat Yasin ya Allah menjelaskan ya dalam surat Yasin Allah menjelaskan ayat 36 ya tentang adalah bagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Allah mengatakan dimulai dengan subhan tadi, berarti ini kejadian yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqa azwaja. Ini awali dengan bukan ja'ala, bukan nafahtu. Jadi kalau kita melihat itu bagaimana khalaqa konsekuensinya, bagaimana ja'alna atau ja'ala konsekuensinya, bagaimana nafahtu konsekuensinya. Tadi semua. Ini Allah subhanalladzi khalaqa azwaja. Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Nah, sesungguhnya sebelum Nabi Adam itu ada kehidupan, sahabat, ya, yang disebut orang. Maka peninggalannya sekarang banyak, orang utan. Orang utan itu nggak disebut sebagai manusia utan, ya. Orang utan tadi semua, tapi dia belum manusia tadi semua.
Itulah tentang surat tentang Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi itu lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la itu ulaika kal an'am. Kata Allah mereka itu adalah binatang. Nah inilah sesungguhnya dia orang tetapi masih tadi jadi orang utan ya. Tadi semua. Maka jangan aneh 235.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan di Indonesia sudah ditemukan Homo sapien, Homo soloensis, Homo mojokorsis, Homo wajakensis. Bahkan di Perancis ditemukan 50 juta tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tentang adalah busur yang tentu saja busur itu tidak mungkin diciptakan malaikat. Karena itu adalah hasil perbuatan orang. Tapi belum menjadi khalifah, pahami antara orang dan khalifah. Jadi kemudian juga di dunia ditemukan sahabat, bahkan di Gunung Padang itu sudah ada situs 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu baru 9.000 tahun. Hari ini Nabi Adam itu baru 9.000 tahun. Anda bisa hitung tarikhnya. Ya. Tapi di Gunung Padang itu sudah 30.000 tahun sebelumnya sudah ada orang. Ya, jadi begitu banyak di dunia bahkan ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Di Perancis ditemukan 50 juta tahun sudah ada orang. Tadi semua. Maka inilah pada saat Allah ingin menjadikan khalifah terjadi perdebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a ya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menegaskan kepada mereka, akulah yang tahu. Ya. Maka dijelaskan tentang bagaimana ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata mereka? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Betul. Dulu ada yang disebut dengan orang-orang Megantropus namanya. Zaman monyet ya. Maka Anda pernah lihat film DF ya. Bagaimana monyet itu bergerombol, monyet sudah punya akal, monyet sudah bisa memiliki alat pertanian, monyet yang setengah manusia ya, dan mereka saling membunuh saat itu. Itulah yang dimaksud oleh malaikat menahan, kata Allah, jangan ciptakan khalifah tadi semua. Karena mereka akan saling membunuh, mereka akan menumpahkan darah tadi semua. Maka hari ini pun orang-orang yang berperang, orang-orang yang berantem, yang menumpahkan darah, sebetulnya adalah orang-orang yang belum bisa jadi manusia. Pahami ya? Bahkan tidak sedikit, ustadz masih orang, belum manusia. Tadi semua. Ini yang harus kita pahami ya. Tidak semua orang yang punya ilmu itu manusia. Karena pada manusia ada sifat kemanusiaan. Ya. Nah inilah yang ada ini jelas di dalam surat Yasin ini ada 4 tingkatan ya. Yang pertama kata Allah, subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ard, adalah yang semuanya adalah yang pertama adalah subhanalladzi khalaqa azwaja, yang menciptakan pasangan, ada suami istri, pasangan tadi semua. Makanya kenapa termasuk tumbuhan juga berpasangan, ada putik, ada benang sari. Tadi semua. Ayam juga ada jantan, ada betina, ada pasangan awalnya. Itulah yang dijadikan persoalan adalah makhluk-makhluk yang pertama, mereka itu punya ibu dan bapak. Bahkan dalam sebuah kaul Nabi Adam sendiri pun punya ayah dan ibu. Yang mana ayah dan ibunya itu, volume otaknya itu adalah berbeda dengan Nabi Adam. Nah inilah yang membedakan Bani Adam dengan mereka sebelumnya tentang akal, tentang ilmu. Maka disitulah mereka diuji dengan ilmu antara malaikat, kemudian juga termasuk iblis, saat itu Ajajil, adalah Allah uji dengan ilmu. Itulah yang nanti malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Malaikat itu ada, tidak ada pengetahuannya kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Suruh sujud, ya sujud saja sampai sekarang. Suruh ruku, ya ruku aja sampai sekarang. Tidak mungkin jadi khalifah malaikat itu. Karena dia makhluk hanya tunduk kepada apa yang beda dengan manusia, punya akal. Manusia itu punya akal. Ya. Maka disinilah manusia bisa memiliki potensi lebih dari malaikat, ataukah manusia bisa memiliki potensi ulaika kal an'am, lebih rendah daripada binatang. Maka dibutuhkan manusia menjadi orang menjadi manusia dari semua. Ya. Manusia orang yang sudah jadi manusia, dia martabatnya lebih dari malaikat. Ya. Tapi orang yang tidak menjadi manusia, orang ini lebih rendah daripada binatang dari semua. Maka inilah ayat ini di surat Yasin ini menjelaskan. Kemudian yang kedua kata Allah, selain menciptakan dengan pasang-pasangan tadi, sebagaimana Nabi Adam punya ayah dan ibu, ya. Silakan Anda buka tentang surat berapa itu? Waktu Qabil setelah membunuh Habil, kan Qabil itu kabur dari rumahnya dan dia menikah dengan kampung sebelah. Berarti udah ada manusia, udah ada orang di situ tadi semua. Ya. Sudah ada orang tadi semua. Qabil itu menikah dengan bukan dari salah satu keluarganya. Karena Qabil ingin menikah dengan Ikrimah, ya. Tadi sementara takdir yang harusnya Qabil itu menikah dengan Labuda tadi semua. Ya, ini bahasanya di sana. Ya. Jadi kita harus mengerti mana makna syariat dan mana hakikat. Jadi dalam surat Yasin ini kemudian yang kedua kata Allah apa namanya? Kullaha mimma tunbitu ardu. Terus dan ada juga yang ditumbuhkan dari bumi. Jadi ibunya itu bumi kita ini, ibu pertiwi. Nah, ini makanya disebut ibu pertiwi karena melahirkan banyak hal. Ya. Melahirkan padi nanti, melahirkan segala ini dari ibu pertiwi tadi semua, ya. Nah, maka pahami tadi ya. Kemudian wa min anfusihim, dan dari diri mereka. Ada yang tumbuhnya itu dari diri mereka sendiri. Ada binatang yang disebut hermafrodit, ya. Itu yang namanya bekicot, dia jantan ya dia betina. Kalau pada saat dia betina, maka dia akan berubah jadi jantan untuk membuahi dirinya sendiri. Maka dia bertelur itu dia dari dirinya. Ada yang demikian. Banyak binatang yang demikian, ya sahabat. Maka kata Allah, wa mimma la ya'lamun, dan maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Mari kita lihat. Jadi yang perjalanan pertama, manusia itu masuk raga manusia itu lewat perkawinan. Lewat adalah pasangan-pasangan. Sebagaimana tadi adalah makhluk yang sebelum Nabi Adam. Tadi semua ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang menjelaskan bahwa manusia yang ada di dunia ini lewat bidadari. Maka kita kenali bidadari, jangan pengen bidadari. Pahami dulu siapa bidadari, apa makna bidadari yang menurut Allah. Mari kita pelajari di sini, lihat di dalam surat ke-44 ya sahabat, ya. Surat 44 Surat 44 ayat 54 ya. Dalam surat 54 ayat 54 ya. Kejadian terjadinya adalah manusia ke tubuh manusia adalah dikatakan adalah lewat apa kata 54. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin in. Nah ini yang disebut hurin in. Siapa hurin in? Tuh hurun in. Ya, hurun in atau apa dikatakan hurin in tadi. Yang hurun heran, in mata, yang mengherankan mata, yang membuat mata berdelik melihatnya gitu kan tadi. Jadi kadzalika, demikianlah adalah wazawwajnahum, dan kami kawinkan mereka adalah bihurin in, dengan bidadari. Nah, siapa bidadari ini? Kalau banyak orang ibadah itu ingin bidadari, jangan salah makna. Ya. Tadi semuanya kembali kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla, harus dibawa ke sini. Jangan di sono. Kalau di sono itu di mana? Nggak ada. Yang bahasanya akhirat di sono, nggak ada di sono. Surga di sono, nggak ada.
Neraka di sono nggak ada. Karena surga harus dibuktikan sendiri, neraka harus dibuktikan sendiri, bidadari harus dibuktikan sendiri, dipan dari emas dibuktikan oleh diri sendiri. Itulah disebutkan al-imanu adalah biru yatillah. Makanya siapa hurin in ini? Ya sahabat. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Waktu Nabi Adam ingin dijadikan khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu kata khalafa. Khalifah itu adalah khalifatullah, pengganti Allah. Seorang pejabat. Maaf ya. Kenapa malaikat itu ribut dengan Nabi Adam seolah-olah? Kenapa Nabi Adam itu ribut dengan jin? Seolah-olah ajaji tadi semua. Pada saat kamu berkawan gak ada masalah. Tapi pada saat seorang dijadikan kepala desa, barulah yang lain berontak. Jadi ayat yang tadi itu sesungguhnya pada saat Nabi Adam mau diangkat jadi kepala desa, atau jadi pejabat, atau jadi raja, atau jadi khalifah, yang lain protes. Ini kembali masalah perebutan kekuasaan. Jadi sebetulnya dari mulai awal pun malaikat cemburu dengan Nabi Adam. Dan demikian pula azaji, bangsa jin. Tadi. Maka mereka sengaja mengaitkan kepada makhluk yang sebelum Nabi Adam. Padahal sebetulnya ada apa namanya, ya itulah mereka iri kepada. Nah, kemudian kata Allah siapa tadi? Kadzalika wa zawwajnahum bihurin in, adalah kadzalika, dan demikianlah wa zawwajnahum, dan kami kawinkan bihurin in, adalah dengan bidadari. Nah, siapa bidadari ini? Pahami oleh Anda. Bidadari ini adalah pelayan-pelayan surga bahasanya. Karena katakanlah gini bahasanya, Nabi Adam itu akan menjadi khalifah, pemimpin. Nah, di mana? Ya di sini, di bumi tentu saja. Berarti yang disebut surga di mana? Surga di bumi. Tadi disebut surga di bumi. Maka ada pelayan-pelayan yang melayani beliau. Bagaimana beliau dilayani dari segala kebutuhannya. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal pakai. Inilah hurin in yang disebut bidadari tadi semua. Maka ini dijelaskan kembali oleh Allah di ayat kedua, ayat 35, surat kedua ayat 35 adalah Allah menjelaskan tentang surat kedua ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dikatakan wa qulna ya adamuskun anta. Allah berfirman, hai Adam, diamlah kamu, ya. Wa zawjuka, bersama istrimu, al jannata wa kula minha, dalam surga ini, dan makanlah di antara makanan-makanannya. Ini adalah tentang ayat 35 menjelaskan adalah merupakan bidadari yang sesungguhnya yang melayani khalifah sebagai raja. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya bagi seorang raja, sahabat, dunia ini adalah surga. Bagi siapapun pemimpin, dunia ini surga. Lihat tadi calon gubernur. Gubernur saja dilayani nggak? Dilayani. Ada pelayannya nggak? Ada. Lihat kesultanan-kesultanan kita. Hamengkubuwono katanya dulu selirnya 40. Itulah hurin in. Yang melayani, khusus melayani hubungan badannya, yang melayani makanannya, yang melayani pakaiannya. Itulah kenapa para malaikat itu cemburu pada Adam pada saat dijadikan khalifah. Karena dia disiapkan oleh Allah, pasukan-pasukan Allah adalah pelayan-pelayan surga, dayang-dayang surga. Pembantu-pembantu Nabi Adam yang melayani segala kebutuhan Nabi Adam saat itu. Ya. Maka sesungguhnya nanti setelah Nabi Adam itu tergelincir tadi semua, pada saat melihat makhluk lupa pada Allah, padahal sudah diangkat jadi khalifah, bahasanya gitu kan tadi. Nah itulah bahasa dari awalnya tadi semua. Makanya itulah seolah-olah Nabi Adam itu kenapa turunnya itu bukan ja'alna, bukan ja'ala, tapi adalah habato ihbitu ihbit gitu kan tadi. Berarti turun ya di situ-situ juga sebetulnya. Turun dari kesadaran ke kurang sadar sebetulnya. Akibat buah khuldi.
Nah ini yang harus dipahami. Kan tadi dikatakan adalah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata, di mana saja kamu sukai, tapi janganlah kamu dekati pohon itu. Ya. Inilah asal muasal yang harus kita pahami ya. Jadi Adam sebagai khalifah di bumi surga namanya. Bukan di surga, di bumi surga tadi semua ya. Karena bumi itu akan menjadi surga bagi seorang khalifah, bagi seorang pemimpin, bagi seorang presiden, bagi seorang raja tadi semua ya. Maka kita lihat di ayat 52 adalah ayat ke-20. Allah lebih tegaskan lagi tentang siapa bidadari ini, Hurin ini ya. Yang membuat kalian takjub ini adalah ayat ke-52 ya, di surat 52 ayat 20 ya. Di surat Tur ya. Di dalam surat Tur Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ada dikatakan muttaqiina ala sururim masfufatin ya. Mereka bertelekan ala sururim masfufatin, di atas dipan-dipan adalah berderetan, wa zawwajnahum, dan kami kawinkan tadi semua. Dengan apa? Bihurin in, tuh kan bidadari yang tadi di ayat yang sebelumnya. Kepada dayang-dayang, kepada orang yang yang nanti itu kalau seandainya kalau di Mekah itu nanti setelah zaman Nabi Muhammad itu adalah itu auma malakat haimanuhum tadi semua seolah-olah gitu. Tapi ini lebih mulia bidadari ini karena dianggap sebagai pelayan yang melayani pemimpin tadi semua ya. Maka dikatakan mereka bertelekan adalah sebagai dipan-dipan. Nah inilah yang menjadikan hayal manusia ingin ke sorga. Padahal ini tidak seperti menceritakan sorga yang kamu inginkan tadi semua. Ini tentang berkisah tentang dirimu, bagaimana engkau ada di dunia ini sebenarnya, gitu kan tadi. Maka setiap manusia nanti lihat di surat Al-Quran, semua manusia akan mengalami neraka. Tidak mungkin kamu sampai kepada keberhasilan, kamu kecuali ke dalam neraka kegagalan. Setiap orang yang sukses di dunia ini pasti melewati neraka. Itu pahamnya. Pasti dari kepahitan. Maka Allah selalu berkata dalam Al-Quran, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di sebalik neraka ada surga. Tadi semua. Maknanya sangat luas. Di mana kau bisa menikmati enaknya nggak sakit gigi, kecuali setelah sakit gigi. Ya. Di mana kau nikmatnya makan daging ayam kampung yang anget setelah engkau makan ikan asin sebelumnya. Ya. Engkau akan merasakan nikmatnya manisnya gula setelah engkau minum potrowali. Jadi banyak pelajarannya kepada kita. Akhirnya di alam dunia ini manusia cuma ngayal tadi ini ya. Mari kita coba lagi, kita lihat lagi ya. Itu adalah ayat 52. Jadi Allah sedang menceritakan fasilitas baik itu hurin in maupun fasilitas yang lain, buah-buahan, dipan-dipan dan lain sebagainya. Itulah saya lihatlah, kamu nggak usah jauh-jauh. Jangankan Nabi Adam, lihat di kantor gubernur, lihat di kantor presiden, lihat di rumahnya sultan-sultan. Waduh, itu fasilitasnya lengkap ya. Ini yang demikian, ini juga yang menjadikan ribut sebetulnya dengan kamu tiap hari berteman sama teman. Begitu temanmu itu nyalonkan kepala desa, kamu baru mulai ngiri itu tadi semua. Atas fasilitas yang mereka harapkan tadi semua ya. Jadi yang jalur yang kedua ini, datangnya manusia dalam wujud manusia itu karena pernikahan dengan hurin in atau bidadari atau pelayan-pelayan tadi. Yang pertama tadi apa? Adanya manusia ini diciptakan oleh Allah dari pasangan-pasangan. Di antaranya adalah Meganthropus dulu, ada Homo erectus dan segala macam yang tus yang dulu sebelumnya. Homo sapien, Homo erectus dan lain sebagainya. Ya. Itulah yang harus difahami, ya. Jadi kemudian dikatakan di sini adalah tentang bidadari-bidadari cantik yang bermata jeli. Nah, ini juga akhirnya manusia menafsirkan bahwa yang dimaksud kata bidadari ini kepada perempuan. Padahal di sini Allah ada kata rijalun, ya. Maaf, kita lihat dulu ya.
Mari kita lihat dalam surat Ar-Rahman ayat apa namanya? Di dalam surat Ar-Rahman adalah ayat ke-72. Surat Ar-Rahman ayat 72 Allah menjelaskan ya. Maaf ya. Dalam surat ke-72 ini surat Ar-Rahman ya. Nah, surat Ar-Rahman adalah ayat surat 55 ya, 55 ayat ke-72. Nah, di sini lebih jelas lagi nih. Di sini lebih jelas lagi. Hurum maksuratun fil khiyam. Hurun bidadari itu sangat jelita hurun. Nah, kata apa juga tadi? Tadi kata hurun itu heran, membuat heran mata karena kecantikannya. Karena bisa jadi kegagahannya. Tadi katakan hurun maksuratun, mereka dipingit. Nah, berarti kalau dipingit, kalau begitu yang dimaksud tadi perempuan bukan? Belum tentu perempuan. Masa bidadari dipingit dari semua? Maksuratun fil hiyam, di dalam kemah-kemah itu disimpan dipingit. Itu kan tadi semua. Ya. Berarti sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah tentang bidadari itu bisa maknanya luas, ya. Maka di surat Ar-Rahman ayat 72 ini Allah menjelaskan tentang bisa jadi bidadari. Itulah kenapa sebetulnya yang penggambaran fasilitas keindahan yang diterima oleh seorang pemimpin itu datang dari matanya. Keindahan mata juga bidadari. Keindahan yang didengar oleh telinga juga bidadari. Keindahan yang dirasakan oleh mulut juga bidadari. Keindahan yang dirasakan oleh hidung juga bidadari. Maka sesungguhnya Ibnu Arabi menjelaskan 40 bidadari itu 40. Kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan bernapas, wangi, dan kenikmatan adalah apa yang dimasuk ke dalam mulut. Ya. Itulah tentang makna hurun in tadi semua, ya. Yang kata Allah dari katakan adalah hurum maksuratun fil hiyam. Bidadari itu sangat jelita. Jelita itu kencak. Kenapa dikaitkan kepada perempuan di sini? Padahal yang dimaksud Allah nggak ada hubungannya dengan perempuan. Misalnya, Anda kan tadi bahwa yang disebut hurun in itu adalah yang yang dia itu maksuratun, yang dipingit, yang membuat keindahan pada mata, pada telinga, bisa kursi, kursinya cantik. Apakah cantik itu perempuan kursi itu? Bukan. Oh, rumahnya cantik, apakah rumah itu perempuan? Belum tentu. Ada rumah perempuan nggak punya gender. Oh, bunga itu cantik, apa bunga itu perempuan? Nah, inilah orang terjebak kata hurun in, suka diartikan kepada porno, di otaknya itu porno, belum apa-apa. Padahal inilah kesenangan-kesenangan yang maka tadi mereka mengatakan, dan itulah kenapa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang maqama Ibrahim itu adalah dengan mencincang 4 burung. 4 burung juga diartikan burung. Tapi adalah menutup lubang mata, menutup lubang telinga, menutup lubang hidung, dan menutup lubang mulut. Karena itu yang diamalkan oleh Sunan Kalijogo. Gundul-gundul facul, buang papat kang ucul. Kalau kamu ingin menghidupkan kolbumu. Karena segala macam ketidakbahagiaan kita datang dari mata. Datang dari telinga. Apa yang dimiliki orang ingin dimiliki. Apa yang dilihat orang ingin dimiliki. Lihat bini orang ingin juga kita memiliki. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadikan harusnya adalah maka di sini ada tentang hurin in ini adalah dikatakan hurun itu heran, in mata tadi semua. Jadi seolah-olah adalah merupakan fasilitas bagi seorang khalifah yang indah-indah di rumah itu. Indah menurut matanya, indah menurut pendengarannya, indah menurut mulutnya, enak dimakan. Jadi kita menafsirkannya jangan selalu begitu, lihat mata cantik jelita itu perempuan. Ya, tidak semua yang cantik itu perempuan. Bunga cantik, rumah cantik, mobil cantik. Apakah mobil itu perempuan? Enggak. Maka yang dimaksud hurun inti belum tentu adalah perempuan.
Karena buktinya apa? Disimpan di kemah-kemah mereka. Diapain kalau mereka bilang tadi? Dipingit, berarti ditaruh. Gitu kan tadi. Dasar otak lanang kena wedo itu ke situ melulu. Begitu kita bidadari nu beulah we otakna teh. Nah, inilah juga bagian dari ujian kepada manusia tadi semua ya. Jadi bisa jadi kalau ibaratkan apa namanya Nabi Adam itu khalifah, khalifah itu adalah seumpama presiden, berarti hurun ini itu pas pampres. Pas pampres itu bisa lelaki, bisa awewe. Dan itu bisa fasilitas apa saja yang indah di mata, indah di telinga, indah di hidung, dan indah di mulut. Tadi semua, ya, pahami ya. Kemudian kita bisa lanjutkan, bisa kita lihat bahwa yang ini nanti berkaitan dengan datangnya manusia itu ke alam dunia juga bisa datang dalam wujud malaikat. Jadi jangan aneh. Abah banyak yang berkata, bah, saya ketemu orang, begitu saya lagi kecelakaan, dia nolong. Tapi begitu saya tengok udah nggak ada. Itu malaikat ada yang berwujud manusia. Maka itulah yang harus kita yakin kepada nusratullah, pertolongan Allah. Itu bisa terjadi. Kapanpun lagi kita butuh, Abah ngalamin. Di Belanda, kata Abah juga. Abah ngalamin di Hanoi, tadi semua ya. Abah ditinggalkan sama teman adalah di hotel di apa namanya di Saigon. Kemudian kan itu ada di bawahnya tempat karaoke. Tapi di dalam tempat karaoke itu ada room kan. Teman-teman Abah kan semuanya pada Cina-Cina tuh. Mereka masuk ke room, Abah di lobi di luar. Di ruang tunggu lobi itu, ruang bartender lah di lobi hotel. Mereka mungkin masuk ke room kan booking room karaoke tuh. Begitu mungkin mereka marabok pulang, Abah ditinggal aja begitu saja di situ. Abah tidur di sofa di lobi. Bangun-bangun jam 2:30 udah gelap. Kata saya ini kok gelap banget. Pas ada orang ngomongnya nggak jelas tuh. Ngomong. Tahu-tahu saya di bawah naik motor itu Honda yang 70 ceking itu lewat kebun yang namanya juga di Saigon. Saat itu masih angker, di bawah lewat kebun bambu, lewat kebun ke sawah. Wah, kata saya ini 2:30 peuting di paehan ya aing ya, tadi saja. Tapi itulah tadi anehnya. Begitu saya turun, baru kata dia nunjukin, you want hotel, kata dia, nengok ke sono gitu kata dia. Abah nengok ke hotel ke sono, seberang. Begitu Abah ucapin terima kasih, udah nggak ada itu orang. Kan kalau motor harusnya kan ada perginya kan. Itu jangan aneh ya. Hal yang demikian itu bisa terjadi. Jadi yang dimaksud dengan datangnya manusia itu menjelma menjadi malaikat, itu kenapa Harut wa Marut itu bisa menjadi wujud manusia tadi semua ya. Mari kita lihat apa namanya di surat Al-An'am ayat 9. Kita buktikan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-9 di mana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim walau ja'alnahu malakan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Nah ini ya. Jadi rajulan di sini belum tentu laki ya. Walabasna alaihim ma yalbisuna walau ja'alna, dan kalau kami jadikan, ini ada ja'alna kan di sini. Walau ja'alna malakan la ja'alnahu seorang malaikat, dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, malakan la ja'alnahu, tentulah kami jadikan dia, gitu kan tadi. Rajulan seorang laki-laki, tapi yang dimaksud adalah bukan seorang laki-laki, belum tentu seorang laki-laki. Kenapa Rabi Adawiyah itu dalam kitab-kitabnya disebut Rijalullah. Tuh. Jadi yang disebut Rijal itu adalah sebetulnya orang yang expert dalam segala sesuatu disebut Rajulan itu. Jadi kepada orang-orang yang sudah ahli di bidangnya Rajulan tadi semua ya. Jadi kayak Rabi Adawiyah ahli dalam ilmu ma'rifat Rijalullah. Ya. Jadi di dalam kacamata Allah, rijal itu bisa jadi perempuan tadi semua ya. Tapi perempuan bisa jadi awewe tadi semua. Tadi. Lelaki anu nepi ka Allah disebut rijal tadi semua. Jadi rojulan ada jelmaan, laki-laki jelmaan malaikat bisa tadi semua ya. Atau perempuan jelmaan malaikat tadi semua ya.
Jadi nggak ada hubungannya dengan zakarin wa unsa, nggak ada tadi semua. Ya. Nah ini jadi ada yang berwujud manusia tapi malaikat, tapi dia tidak akan ada selamanya, dia nggak punya KTP maksudnya. Jadi dalam kehidupan kita kalau kita lagi butuh pertolongan, ini yang disebutkan rojulan, dia akan datang. Dia bangsa malaikat. Pernah dengar gak hadis Nabi yang seorang malaikat datang, adalah dia berpakaian adalah bersih, tidak seperti perjalanan, dan dia merapatkan dengkulnya dengan Rasulullah. Dia berwujud seorang laki-laki yang Nabi bilang inilah Jibril gitu kan tadi. Dia kan berwujud laki-laki. Maka berarti malaikat itu bisa berwujud laki-laki atau rojulan tadi semua. Ya. Tapi perempuan yang expert. Kalau kita expert, oke, terijal tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya, jadi perempuan yang memang ma'rifat kepada Allah itu disebut rijalullah tadi semua. Ya. Nah ini juga dijelaskan di sini dijelaskan tadi rojulan walabasna niscaya akan kami serupakan alaihim ya ma yalbisuna atas mereka apa yang membuat mereka ragu. Jadi nah kemudian apa namanya sebagai apa namanya nah ini makanya sebenarnya yang disebutkan dengan malaikat itu karena diri kita itu molekul. Kenapa maksud malaikat? Malaikat itu kan jamak. Kalau mufradnya malak kan tadi semua. Berarti kalau gitu malak itu adalah unsur. Tapi yang disebut malaikat itu molekul di semua. Ya. Nah, ada lagi Kang Somad yang jadi manusia itu ada manusia pindah alam. Nah, ini yang disebut reinkarnasi. Manusia yang sudah pernah menjadi manusia, kemudian dia turun lagi menjadi manusia. Nah, ini yang bagus nih. Ini bagus dibahas di surat As-Sajdah ayat 7 ya. Dalam Quran surat Sajdah ayat 7 ini dijelaskan, surat Sajdah ayat 7. Lihat ya. Ini ada kata yang bagus di sini tadi semua. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Disebutnya manusia adalah transmigran atau manusia transmigran dari satu kampung pindah ke kampung lain. Atau dari tubuh yang dulu sekarang ganti cangkang. Ini yang disebutkan dengan manusia transmigran. Manusia yang bangkit kembali, yang menitis kembali, yang lahir kembali. Karena dia ada hal yang belum selesai, adalah karmanya, tugasnya di dunia ini. Itu ada tadi semua ya. Makanya kalau di Jawa itu natas, nitis, netes tadi semua ya. Nah di dalam surat ini dijelaskan adalah 32 ayat 7 ya. Surat 32 ayat 7 dijelaskan bismillahirrahmanirrahim alladzina ahsana kulla syai'in. Nah, alladzina ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a. Nah, di sinilah wa bada'a khalqal insani mintin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Tapi wabada'a, ada wabada'a pakai hamzah, ada wabada'a pakai ain. Apa bedanya bada'a dan bada'a di sini? Yang satu pakai hamzah, satu pakai ain. Jadi kalau yang disebut apa namanya, yang disebutkan apa namanya yang pakai hamzah itu adalah copy paste. Pernah dibuat, kemudian di copy paste, dibuat ulang. Tuh. Tapi beda lagi dengan memakai ain bada'a. Jadi membuat sesuatu tanpa contoh. Makanya di sini dijelaskan berarti disebut bada'a di sini, ini sebetulnya orang lahir kembali. Karena bukan bada'a. Tapi bada'a pakai hamzah tadi semua. Adalah mereka yang memulai penciptaan manusia itu ada yang contoh gini, HP Apple dibuat di mana? Di Amerika. Begitu kemudian dibuat lagi di mana? Di Cina. Dengan kita membuat copy paste, dengan membuat harga yang lebih murah. Nah, yang diciptakan di Amerika itu adalah bada'a. Tapi pada saat dibuat ulang lagi di mana? Di Cina namanya bada'a. Nah, Quran mengatakan bada'a, berarti ini tentang kelahiran kembali. Penciptaan ulang.
ganti casing tadi, ganti cangkang tadi semua. Bisa lebih baik atau lebih buruk tadi semua. Ya. Apakah ruh kita masuk ke tubuh manusia ataukah ruh kita masuk ke tubuh binatang? Ya. Kalau dalam tafsir Fahrul Razi ini dijelaskan, dikatakan adalah tadi dahabal qailuna bitanasu ila annal arwah al basyariyata in kanat sa'idatan sa'idatan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'arifil haqq bi akhlaqi takhirati fa innaha ba'dal mautiha tankulu ila abdanil muluki. Jadi golongan orang yang nanti mendapatkan manusia yang ruhnya itu bagus, maka dia akan kepada makhluk berakhlak suci, ya, dari berpindah ke badan malaikat. Itulah yang kata Jalaluddin Rumi, aku setelah jadi manusia aku mati, kemudian aku menjadi malaikat. Nah itu maksudnya. Yang nanti dalam sofan pada malaikat itu berbaring, itu bukan malaikat. Tapi ruh-ruh manusia yang kembali kepada ruh al-qudsi. Yang mereka berbaris seolah-olah di hadapan Allah. Mereka akan menatap wajah Allah berseri-seri. Ya. Dikatakan innahatan kulu ila mukhaliti alamil malaikat. Terkadang mereka golongan ini berkata bahwa ruh tersebut berpindah kepada pergaulan alam malaikat. Tadi semua. Tapi sebaliknya kalau orang-orang yang buruk, ya, yang masih sifat binatang, maka dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah ke badan hewan. Banyak ayat dalam Al-Quran. Tadi cuma adalah siapa yang melanggar perjanjian hari Sabtu, maka dia akan masuk kepada kirodatan wa khanajiri. Dia akan berubah menjadi monyet. Itulah kenapa orang benci kepada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu nggak ada hubungannya dengan jadi monyetnya orang Bani Israil. Karena siapapun yang melanggar perjanjian dengan Allah, di mata Allah monyet. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Aja membenci hari Sabtu. Tadi orang yang tidak jamu hari Jumat, tidak sabata hari Sabtu, itulah melanggar perjanjian. Ada tidak isbat kepada Allah, tidak napi, dan akhirnya tidak kembali kepada ahad. Ya. Maka ini ayat ini menjelaskan tentang, jadi alladzina ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ya. Jadi ada manusia yang diulang penciptaan casingnya lagi tadi semua. Nah, sehingga mereka dalam keadaan diulang itu, mereka dalam keadaan tidak sadar. Nanti dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surat Ibrahim, ya. Adalah surat Ibrahim itu surat 14, ya. Dalam surat Ibrahim dijelaskan bagaimana keadaan orang-orang tadi yang ganti cangkang itu. Apakah dia ngerti bahwa dia itu dulu pernah hidup sebelumnya? Kata Allah tidak. Paling-paling kamu hanya bisa mengingat sebagian kecil. Maka kenapa suka dejavu? Kayaknya pernah ya. Di mana ya? Kayak pernah ketemu orang ini nih. Lagi duduk gini datang dia nih. Ya enggak? Itulah karena kamu pernah ngalami itu. Ya. Dan di sini pun dijelaskan ayat ini tentang bada'a ini adalah sesungguhnya berarti bukan penciptaan yang pertama tanpa model, tapi penciptaan kedua. Berarti kebangkitan kedua. Bisa kebangkitan ketiga, kebangkitan keempat, 1000. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, ada yang 50.000 tahun. Masih belum juga roji'un. Contohnya Ashabul Kahfi. Jangan dikira ada turu di dalam gua 309 tahun itu. Tadi jangan dipikir, makanya agama harus pakai akal nalar. Jelema hees 300 tahun di jero gua. Selama 300 tahun memang jelema asup kadinya. Siapa kitmir itu? Apa guhanya? Apa uang koin itu yang dia akan bawa ternyata udah nggak berlaku itu. Itu takwil itu. Ulah maleg-maleg gue karena agama ditungtungnya makin dia karena dunia ilmu pengetahuan makin berkembang
Sementara pemahaman dia masih dia taklid kepada paham-paham klasik yang harus perlu penafsiran ulang, dia akhirnya bingung sendiri. Ya, dia sendiri akan turun imannya. Tadi, makanya kenapa diawalinya alif lam mim, harus dalikal kitabul la raiba fihi. Jangan sampai ada bertanya, kenapa ya Quran berkata begitu? Kalau orang masih berkata, kenapa ya begini? Kenapa Quran berkata itu? Orang yang masih kata kenapa dan bagaimana, itu orang belum paham. Ya, berarti dia masih belum belum ketemu dengan makna alif lam mim. Sehingga Al-Quran itu tidak menjadikan hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi semua, ya. Jadi inilah yang dikatakan di dalam dan kemudian dikatakan lagi di sini, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawan. Terus selanjutnya, wa kullama kanat tilkal arwahu aksara saqawatan wa istiqaqalil adabi naqalat ilal badanil hayawanin akhasa wa aksara saqaan wa ta'aba. Ada lagi kepada arwah tersebut, kepada celakanya lebih parah, bahkan menjadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan. Ya, kalau di dalam surat Al-Isra ini dijelaskan oleh Allah adalah dikatakan adalah au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Surat Al-Isra ayat 5 adalah suatu makhluk dari makhluk yang tak mungkin hidup menurut pikiranmu. Jadi ruh kita ini bisa tajalli kepada makhluk, kepada wujud makhluk yang tidak pernah bisa kita bayangkan wujudnya. Allah sudah berkata, setelah Allah berfirman, kul kunu hijaratan aw hadida, kepada orang yang bertanya bagaimana cara menghidupkan, ada tulang belulang yang sudah, maka kata Allah, kul kunu hijaratan aw hadida. Dijadikanlah mereka batu dan besi. Maka jangan dikira batu itu nggak hidup. Batu itu hidup, besi itu hidup. Nggak ada makhluk di dunia ini satupun yang tidak hidup. Itulah kenapa waktu baginda Nabi hijrah ke Madinah, duduk di batu. Batu berebut nggak? Berebut. Nyandar di pohon, berebut nggak? Berebut pohon kurma. Kenapa? Siapa kurma itu dulunya tuh? Siapa tuh batu itu dulunya itu? Jangan-jangan batu itu adalah malin kundang. Nah ini yang harus kita pahami, jangan terjebak dengan taklid buta, akal kita seolah-olah tidak berguna. Maka di akhir zaman ini Allah dohirkan ilmu pengetahuan untuk mengantarkan pemahaman kita kepada isi Al-Quran yang sangat ilmiah, yang akan cocok sampai kapanpun Al-Quran itu. Nah ini yang tidak dipahami ya. Makanya habis di otaknya itu ngajarkan agama, otaknya duit, gimana? Mau beres. Tadi wamal hayatud dunya illa laibun walahun, lahun semua juga laha. Gerakannya masjid, otaknya duit, gerakannya organisasi, ujungnya duit. Bikin NU, ujungnya duit. Semuanya juga akan laha. Inilah yang harus diluruskan oleh kita. Sehingga mereka-mereka itu kalau menurut Abah yang paling bertanggung jawab tentang keilmuan, tentang tafsir Al-Quran, tentang takwil hadis, takwil Quran, justru membiarkan umat dalam keadaan bingung. Nah inilah tadi, ustadz kayu gabus cuma ngambang aja di luhur. Tadi. Nah ini, tapi membiarkan umat sengsara, celaka. Malah agama dijadikan alat bisnis, agama dijadikan alat politik, tadi semua ya. Inilah harus dipahami oleh kita. Ya, maka kita tidak boleh berhenti. Allah sudah memerintahkan setiap ayat yang keluar, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Tadi semua sudah jelas dari mulai Nabi Adam sekalipun diciptakan, perbedaan kita dan antara manusia dan orang sebelum Nabi Adam, perbedaannya adalah akal, ilmu. Pahami itu. Itulah maka kata Allah, aku lebih tahu dari kalian. Mungkin pikir malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu makhluk barbar yang sebelumnya. Tapi kalau menurut Abah sekarang ini manusia ini kembali barbar. Sedikit yang jadi manusia. Itulah maka kenapa kata Allah walaqad darona li jahannam katsiran. Itu lebih banyak. Katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum ayyunun la yubsiruna biha.
Walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal anam. Bagong sia itu, celeng lu itu. Wujudnya aja manusia tapi tidak ada kemanusiaan. Ini ya harus diluruskan tadi semua ya. Maka mari kita lihat di dalam surat 14 Al-Ibrahim. Jadi setelah dia itu nanti bahwa manusia itu ganti casing, ganti lagi badan tadi semua. Maka dia nanti surat Ibrahim ayat 14 itu adalah ayat 48 ya. Surat Ibrahim ayat 48 itu adalah surat ke-14 ya. Maaf ya. Ayat ke-48. Ini adalah surat Ibrahim ayat 48 ya. Surat 14. Lihat bagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan adalah yauma tubaddalul ardu ghairu ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yang maksud bumi mana? Badan. Pada saat kamu diganti cangkangnya. Tadi semua. Dulu lebih ganteng, lahir lagi, lebih jelek, lebih pesek. Nggak bersyukur lagi, lahir lagi. Wah, lebih parah lagi. Akhirnya keluar dalam tubuh itulah maka kalau Ibnu Arabi membaginya antara sonur, ultrasonur, infrasonur. Di atas sadar, di bawah Nah, kebanyakan manusia kalau buat Abah adalah berada pada di bawah sadar semuanya. Ya. Dia terjebak dengan halusinasi. Itulah penyakit waham tadi semua. Mata batinnya tidak mampu menyaksikan apa yang harusnya disaksikan oleh dirinya. Tadi semua, ya. Maka di sini Allah mengatakan tentang pada hari itu ketika bumi diganti dengan bumi lain, badan diganti dengan badan lain. Apa selanjutnya oleh Allah dikatakan adalah wabarozu, dan mereka semuanya tampak bermunculan lillahil wahidil qahar, untuk menghadap kepada Allah yang kembali lagi beribadah lagi di dunia. Nanti itu. Karena tetap selama kita di dunia belum beres urusan dengan Allah, harus melakukan perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagal, riwayin lagi. Berjalan lagi, gagal, riwayin lagi. Ada yang berapa kali? Abah punya guru dulu bisa membaca karma. Kamu ini udah 15 kali, 100 kali. Abah Anom berapa kali? Dalam kisah beliau 3 kali. Abah geus mista maja utama. Abah mau balik deui. Itu Abah Anom seorang mursyid. Ya. Ya. Kenapa Abah 3 kali? Wajar 3 kali itu karena ruh jismani, ruh ruhani, rusul toni. Islam, iman, ihsan. Maka kenapa juga Nabi Muhammad dibelah dada 3 kali? Pertama adalah ruh jismaninya pada usia 4 tahun. Kedua ruh ruhaninya usia 25 tahun jadi nabi. Kemudian ruh sultaninya pada saat beliau mau wajar kalau manusia itu dikembalikan ke dunia 3 kali. Tapi kebanyakannya ratusan kali, ada yang ribuan kali. Itulah kata baginda Nabi, di neraka itu ada yang jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan tak terhingga. Lahir lagi, ulang lagi, lahir lagi. Itu surga dan neraka. Bagaimana kalau badan kamu masuk ke dalam tubuh hayam? Hirup 40 poe pencit. Runa asup deui karena hayam deui, pencit deui. Maka jangan dianggap bahwa binatang itu binatang. Itu kan kenapa waktu zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu alama Adam asma. Nabi Adam itu sudah ngerti semua nama. Karena Nabi Adam itu menjadi khalifah itu juga. Nah, itu orang tidak paham lagi. Adalah setelah melakukan perjalanan miliaran tahun sehingga dia ngerti semua nama-nama. Ya naon Adam, Kihin, ya naon Celi, ya naon Pacul. Orang yang sudah punya pengalaman, yang sebut tadi rojulun, yang sudah expert, dia akan ngerti. Apa ini? Apa ini? Tadi semua. Ya Karim, tadi semua. Kemudian inilah yang dikatakan oleh bahwa sesungguhnya mereka tidak menyadari ya. Dikatakan bahwa pada saat mereka diciptakan di sini adalah
apa namanya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, adalah wabarozu, dan mereka semuanya nampak bermunculan dan mereka tidak menyadarinya. Jadi mau sadar kan Somad, saya itu dulu di baju yang mana ya? Ini contoh. Pada saat ikan koi yang pertama dari mana koi? Di Jepang. Pada saat koi dibawa ke Indonesia, apakah dibawa di air Jepang ke sini naik pesawat atau bagaimana? Dipingsankan, dimatikan. Begitu sampai di Indonesia, dimasukin ke air Indonesia. Nah, si lauk tuh, sadar nggak antara air Jepang dan air Indonesia? Nah, bedana. Pada saat Kang Somad masuk lagi, bahkan di dalam surat kisah Nabi Ujar, aukalladzi marra ala qaryatin, tentang Nabi Ujar itu ditanya oleh Allah, berapa tahun kamu hidup dimatikan? Pada saat fa'amatahullah mi'ata amin, dimatikan oleh Allah 100 tahun. Summa ba'ats, dan kemudian dibangkitkan. Yauman au ba'da yaum. Waktu ditanya siapa Nabi Ujar itu, berapa lama kamu mati? Setengah hari, berarti 6 jam. Berarti orang sekelas Nabi Ujar, orang yang soleh, itu 6 jam bisa balik lagi lahir tuh. Bayangkan. Tadi semua. Ya. Tapi ada yang kata Al-Quran berapa? 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun Allah itu, satu hari Allah itu 1000 tahun dun. Itu kata Quran juga. Jadi kalau 50.000 tahun Allah, kalikan kemana? Ya. Ngajinya juga harus mulai mengkaji ya tadi semua. Nah, kemudian yang kelima, datangnya manusia itu bisa juga lewat pintu tumbuhan dan binatang, ya. Ini lihat surat apa namanya, Al-Hijr ayat 15 ya, 19. Al-Hijr 19. Al-Hijr itu ayat ke-15 adalah apa namanya, ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawaisha wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzunin. Ya. Dikatakan wal ardu madadnaha, dan kami telah menghamparkan bumi, wal qaina ya, wa alqaina fiha rawasya, dan kami menjadikan padanya gunung-gunung tuh. Berarti gunung itu dijadikan enggak? Dijadikan tadi semua. Kemudian dikatakan adalah apa namanya, min naris samum, bukan ini. Kemudian apa tadi? Dijelaskan 19 adalah yang 20-nya adalah kemudian wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzunin, dan kami tumbuhkan padanya secara segala sesuatu menurut ukuran. Nah, inilah kedatangan manusia ini yang lewat tumbuhan disebut ruh nabati, ruh hewani. Jadi yang pohon sekarang, yang tumbuhan sekarang, tak. Maka lihat dalam ayat yang lain juga dari tafsir Fahru Raji. Kata Imam Fahru Raji, sesungguhnya burung-burung itu adalah umat. Tadi semua. Ini sebenarnya ada surat Al-An'am nih sebenarnya. Ya. Dikatakan surat Al-An'am, dikatakan lebih ayat ya, annadawwaba wattuba adalah wattubura. Waturo ini mungkin maksudnya. Watuburo. Kalau burung itu kan naturo. Makanya ada bahasa atwaro, watuburo. Umun. Jadi yang dimaksud bahwa sesungguhnya burung-burung itu adalah umat tadi semua. Wadhalika tasrihun bi anna likulli ta'ifatin min hadhil hayawanati rasulan arsalahullahu ilaiha. Itu surat Fatir ya. Kalau sesungguhnya untuk setiap golongan dan hewan-hewan itu ada utusan Allah, ada rasulnya masing-masing. Pada saat Bapak lihat lebah, ada rajanya enggak? Itu rasulnya itu. Pada saat ada bebek, ada pemimpinnya enggak? Itu rasulnya itu. Ya. Pada saat lihat kelelawar yang terbang bergerombol, ada pemimpinnya enggak itu? Itu rasulnya itu. Berarti ada juga rasul dari bangsa mereka masing. Itulah makanya adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum atau min anfasikum.
Karena intinya siapa makhluk di dunia ini innalil, semuanya juga dari Allah. Semuanya hanyalah wujud Allah dalam wujud lain. Di dunia ini tidak ada yang lain selain Allah. Semuanya Allah. Makanya alam ini ada dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Sebetulnya alam ini cerminan Allah al-haq. Makanya melihat Allah cukup melihat alam dari semua. Ternyata yang dohir itu yang ternyata yang akhir itu yang awal. Paham itu? Ya. Jadi, nah inilah yang sebagai penutup dari Abah adalah ya bahwa semua manusia itu akan mengalami neraka. Makanya jangan takut dengan neraka. Jadi hari ini, maka Abah kemarin sudah bahas kitab Risalah Kusyairiyah. Yang hari ini orang yang kaya raya, kedudukannya bagus, posisinya bagus, bahagia hidupnya, tapi dia tidak melanjutkan perjalanan kembali menuju Allah, maka di kehidupan yang datang kembali lagi susah dia. Tapi yang hari ini susah, cukup susah. Walaupun dia udah berikhtiar kayak apa, miskin terus. Di kehidupan yang akan datang dia akan bahagia kaya. Karena pada dasarnya Allah kayakan, Allah miskinkan, Allah lapangkan, Allah sempitkan, Allah sehatkan, Allah sakitkan. Tapi kita bukan daripada milik yang selain Allah. Bukan milik sakit, bukan milik sehat, bukan milik kaya, bukan milik pintar, bukan milik bodoh. Bukan milik hidup maupun milik mati, tapi kita milik Allah. Nah inilah yang ingin dijelaskan oleh Allah kepada kita. Tadi semua. Jadi kalau hari ini orang-orang yang miskin hari ini, kata Abah, tapi dia belum rojiun pada Allah, nanti akan kegiliran bagian orang kaya. Yang kaya jadi maka itu tadi, kata Imam Kusyairi, kalau seandainya kamu sudah kaya, ingin naik lagi ke Allah, maka jangan kamu disibukkan dengan nikmatnya, tapi sibukkan dengan yang memberi nikmat. Maka jangan aneh yang hari ini jadi presiden, nanti jadi office boy. Jangan aneh yang hari ini jadi orang bodoh, nanti jadi orang pinter. Lihat hadis Nabi. Jangan aneh yang hari ini pinter, mereka lahir sebagai orang bodoh. Kalau tidak mereka gunakan untuk rojiun, jalan kembali kepada Allah. Karena semua isi alam ini adalah innalillah. Semua juga berasal dari titik. Titik itu berasal dari zat. Sementara titik adalah sifat. Semua. Maka manusia di alam dunia ini akan mengalami neraka. Abah aja kata Abah. Begitu hari ini Abah menikmati surga. Ya, Abah mengalami 8 tahun di neraka. Makanya kata Abah juga, Abah tiap hari nyaksikan orang siksa kubur. Tiap hari Abah nyaksikan orang dalam neraka. Karena setiap orang datang ke alam dunia ini beda-beda fasenya. Ada yang dia putaran pertama, ada putaran kedua. Jadi, ada yang akhir. Nah tadi, orang itu nggak ngerti akhirat. Akhirat itu akhir dari kehidupan dunia disebut akhirat. Akhirat itu kehidupan kamu di kehidupan yang akan datang. Maka ini juga kehidupan hari ini, akhirat bagi kehidupan kamu yang lalu. Maka yang harus pada saat kamu jadi manusia, syukurilah kalian berwujud manusia. Nggak usah mikirin apa yang dinikmati oleh mata, syukuri matanya dulu. Tadi, ini apa yang dilihat ingin dimiliki. Maka kata Abah, orang yang selalu ngejar-ngejar apa yang diinginkan oleh matanya, dia akan neraka selamanya. Itulah yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Gundul, pacul. Gundul, papat, kang ucul, penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, dan napasmu. Tadi semua. Ya. Maka di dalam surat Afan ini Allah menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya setiap manusia itu akan menghadapi neraka semuanya. Tadi semua. Dari mana Kang Somad akan merasakan nikmatnya sehat gigi kecuali dari nerakanya sakit gigi? Karena neraka itu di hari ini. Surga, bidadari, akhirat, ya dunia juga sekarang. Sekarang ini dunia. Tapi juga kita sedang kayak tadi. Kenapa sekarang sebentar lagi kita Ramadan? Kan Rajab, habis Rajab, Sa'ban. Dari Sa'ban, Ramadan tadi semua. Kenapa di Sa'ban itu nisfu Sa'ban kita adalah tutup, Bu? Berarti yang nyusun buku siapa?
Kita sendiri yang nyusun buku, kita sendiri. Buku bagus, tidak bagus, kita yang nanam sendiri. Cuma Allah akan kasih tahu pada saat wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Itu tergantung. Kalau kamu yang nerimanya tangan kiri, maksudnya kalau kamu ada di sisi jasadmu mati itu berarti tangan kiri, maka engkau celaka. Kalau kamu menerima tangan dari kitab dari tangan kanan berarti dengan ruhmu, berarti engkau adalah selamat. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Isra kata Allah wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap kelahiran manusia digantungkan di lehernya bukunya masing yang dia bawa dari kehidupan sebelum. Ya, maka kata Allah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan kemudian Allah akan buka pada saat dia kematiannya, bukan kiamat tapi kiamat sugro kemati. Pada saat kematiannya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, buku itu dibuka sedikit oleh Allah mansur. Maka kata Allah, "Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba." Wahai hambaku, nanti kamu di alam dunia sekarang jangan protes ya. Kamu ini akan mengalami gini, kamulah perbuatan kamu. Karena kamu nggak nanam di akhirat, wayahnya sekarang nggak ada panen. Tuh. Jadi kalau hari ini semua kesulitanmu karena kau tidak pernah nanam di kehidupan yang lalu. Maka kehidupan sekarang adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu, tapi menjadi dunia dari kehidupanmu yang sekarang. Tapi menjadi majro'atu akhirat buat kehidupanmu yang akan datang. Maka ayo jangan pernah membuat dendam, iri, dengki. Marilah kita saling menyayangi, saling memaafkan. Tidak boleh mati membawa tidak boleh mati membawa tidak boleh kita mati membawa apapun dari semua. Nah, inilah yang harus kita pahami, ya. Kalau kita mati membawa dendam, benci, itulah. Maka kenapa terjadi pembunuhan berantai? Ken Arok dibunuh oleh tadi. Tunggul Ametung membunuh Ken Arok. Ken Arok membunuh Toh Jaya membunuh. Nah itulah. Maka marilah kita sekarang selesaikan. Tidak ada lagi dendam dalam diri kita. Tidak ada lagi kebencian dalam diri kita. Pulanglah kita kepada Allah dengan kolbun salim, tanpa dengki, tanpa iri, tanpa hasud, tanpa kebencian, tanpa kemarahan. Maka marilah sambut kematian dengan tersenyum. Tidak ada hal yang harus kita sambut dengan tersenyum kecuali kematian. Ridholah pada Allah. Hari ini ya Allah aku ridho. Segala apa yang ada sekarang yang kuterima ini bukan karena engkau, akulah yang salah ya Allah. Hari ini aku tidak ada yang bisa kupanen karena aku tidak pernah nanam di kehidupan yang lalu. Kalau hari ini aku disakiti oleh orang-orang itu karena aku menyakiti mereka dulu ya Allah. Ya, maka hari ini marilah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Jadilah Al-Karim. Kita membantu, memberi, menolong tanpa harus diminta. Ya. Tentang itu kehidupan ini. Maka hari ini kata Allah tadi, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika, maka cukuplah kata Allah kamu yang menghisabnya ya. Ini kan tulisan kamu yang suka kita laporkan setiap nisfu Sa'ban, nisfu Sa'ban ini, nisfu Sa'ban ini kan jadi buku nggak tuh? Nah itulah buku yang akan menjadikan perjalanan hidup nanti itu. Tadi. Nah yang dibuat oleh kita disebut kodok. Sementara hari ini kita melaksanakan takdir dari buku yang kita susun dulu. Allah hanya menyiapkan fasilitas. Kok malas begini akibatnya? Sabab akibat. Pahami rahasia kehidupan. Biar nggak jadi orang yang selalu adalah orang yang tidak bisa menerima terus. Tadi, nyalakan makhluk terus. Tadi semua. Makanya konsepnya dari awal pun tidak ada nabi dan rasul yang menyalahkan orang, selalu salahkan diri sendiri. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semua. Ya. Itu saja kalau menurut Abah. Dari beberapa firman ini jelas bahwa Nabi Adam itu bukan dari sorga. Ya. Dan bidadari yang dimaksud adalah tadi hurin in itu adalah pelayan-pelayan
Bisa benda, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa apapun yang indah menurut mata, menurut telinga, menurut mulut. Kenapa disebut cantik jelita? Ditafsirkan kepada perempuan. Karena tadi, biasanya rumah tidak disebut ganteng. Ganteng apa cantik rumah? Cantik kan? Rumah cantik, mobil cantik. Bunga, ini bunga ganteng. Enggak kan? Terus begitu Quran mengatakan cantik, terus ke awewe bidadari. Nah, ini karena otaknya mesum. Di semua. Ya. Inilah yang harus diluruskan oleh kita semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi kepanjangan barangkali hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami biar nggak lagi bagi kita. Karena surga dan neraka itu, makanya tadi maaf tadi Abah belum buka ya. Tadi berapa? 1971 adalah dalam surat Maryam. Ya. Terakhir 1971. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatta maqdiya. Wa in dan tidak minkum daripada kalian illa wariduha melainkan mendatangi neraka itu. Kita mendatangi atau disuruh datang? Sebetulnya kitalah yang menuju neraka sendiri. Semua. Kana ala rabbika hatta maqdiya. Dan hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada surga sebelum neraka, tidak ada kemudahan sebelum tidak ada. Makanya tadi di Jawa Barat ada lagu terang-terang kok, terang-terang kolentrang silondok pae nunutan ikusrukana durukan mesat gobangka buyutan. Kamu kalau udah dikusruk karena durukan, biasanya setelah kamu mendapatkan tadi musibah, masalah, barulah kamu akan menemukan hikmah di situ. Di sebalik neraka itu ada di sebalik jalan nanjak itu ada pudunan. Jadi kalau kamu ingin surga, ayo yang keras. Karena di sebalik kesulitan ada jangan ngayal surga di sono melulu. Akhirnya di sini nggak surga-surga. Begitu datang neraka ditolak. Padahal orang Allah itu mau ngasih neraka itu karunia Allah. Coba kalau hidup kayak Fir'aun. Bayi dimanja, remaja dimanja-manja. Remaja dewasa pesta pora. Tua jadi raja. Fir'aun itu selama hidupnya nggak pernah sakit kepala aja. Tapi sekaligus dijatuhkan oleh Allah. Tapi bagi kita nggak usah, biarkan sekali-kali sakit, sekali sehat, sekali-kali lancar, sekali-kali sempit, sekali-kali sempit. Makanya ada basat, ada kobad. Terkadang Allah melapangkan kamu adalah setelah dikobad, supaya kamu, kata Allah, bukan milik kesempitan. Dan kamu juga bukan milik kelapangan, tapi kamu milik aku, kata Allah. Kamu bukan milik surga dan bukan milik neraka. Akulah kamu milik aku. Kamu bukan milih madu dan racun, tapi pilihlah aku yang memegang madu dan racun. Tadi, ya. Nah inilah yang harus dipahami sisa umur kita semua ya. Insya Allah besok pagi kita perdalam tentang ada 2 pertanyaan tentang wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Besok kita pagi jam 6 kita lanjutkan kajian kita semua. Terima kasih sahabat Nusantara, Mas Bambang, Mas Irwan dimanapun berada. Sehat panjenengan semua dimanapun berada. Marilah kita mulai cerdas sekarang semua. Tadi. Ya, menggunakan tafsir Quran bil Quran, biarkan Allah yang menafsirkan Al-Quran, bukan diri kita, bukan syahwat kita, dan juga jangan terjebak dengan pemahaman-pemahaman klasik yang Allah hanya siapkan kepada mereka, disesuaikan dengan keadaan alamnya. Ingat itu. Ya, jangan lagi kita ngomongin bicara sekarang pakai handphone itu sudah menggunakan 5G, masih menggunakan kaleng susu pakai tali, nggak cocok. Ya. Jadi nafsirkan Quran lagi bukan lagi menafsirkan Quran pakai kaleng susu, pakai tali. Tapi sekarang ini udah pakai video call dengan 5G, dengan speednya yang sudah luar biasa. Tadi semua ya. Ya mari rubah kita semua ya. Karena kalau kita tidak mau rubah, Allah tidak akan merubah. Kalau kita tidak mau merubah. Termasuk Abu Thalib. Kenapa tidak bisa iman? Karena dia tidak mau berubah. Semua. Kenapa Kan'an cilaka? Walaupun ayahnya Rasul, karena dia tidak mau berubah. Maka marilah kita songsong perubahan. Karena yang sunatullah, yang betul-betul itu adalah yang harus kita alami adalah perubahan itulah
yang akan selalu ada pada kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semua saudara sahabat semua tadi. Ya.